Pada video sebelumnya, itu menunjukkan bagaimana proses mengidentifikasi suatu senyawa flavonoid dengan melakukan uji Willys-Tatter. Nah, pada sumber buku yang saya baca, uji Willys-Tatter ini itu dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa flavonoid, yang mana uji ini dilakukan dengan menambahkan N-heksana, etanol, HCl, Mg, dan juga butanol. Nah, jika terbentuk warna merah jingga, maka senyawa tanaman tersebut itu menunjukkan positif mengandung senyawa flavonoid. Nah, contoh tanaman yang mengandung senyawa flavonoid ialah daun kelor. Kedua, mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, kita bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Video sebelumnya itu menjelaskan terdapat suatu zat pada daun kelor yang membuat daun kelor itu menjadi berkhasiat sebagai antiinflamasi atau anti radang. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, bahwa salah satu fungsi dari daun kelor yaitu sebagai antiinflamasi, yang mana daun kelor ini itu mengandung senyawa flavonoid. Mekanisme flavonoid ini dia akan menghambat enzim COX2 sehingga produksi prostaglandin itu akan berkurang. Jadi, peradangan atau nyeri pun juga akan menurun. Flavonoid sangat umum terdapat pada tanaman tingkat tinggi. Flavonoid memiliki bermacam-macam aktivitas farmakologi seperti antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, anti platelet, anti alergi, dan lain-lain. Pada video tadi dikatakan bahwa flavonoid memiliki banyak khasiat, salah satunya adalah sebagai antiinflamasi. Lalu, berdasarkan Jurnal Media Farmasi Indonesia, peradangan atau inflamasi adalah respon protektif normal untuk cedera jaringan dan melibatkan berbagai proses fisiologis di dalam tubuh, seperti aktivitas enzim, pelepasan mediator inflamasi, migrasi, kerusakan, dan perbaikan jaringan. Inflamasi dapat disebabkan oleh infeksi mikroba, fisik, maupun kimia. Lalu, berdasarkan sumber yang saya dapatkan di PubMed, beberapa flavonol dan flavon yang merupakan bagian dari flavonoid itu mengandung ikatan rangkap 2,3 dapat bertindak sebagai penghambat COX-2 atau dapat menghambat enzim yang menginduksi peradangan dan nyeri. Penemuan ini mengarah pada pengembangan inhibitor COX-2 selektif yang merupakan golongan senyawa dengan aktivitas antiinflamasi yang baik dan dapat mengurangi efek samping gastrointestinal. Dikutip dari buku yang berjudul Pangan untuk Sistem Imun oleh Alberta Rika Pratiwi dan kawan-kawan. Flavonoid mempunyai susunan dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, terdiri dari 2 cincin benzen C6 yang terikat pada suatu rantai propan C3, sehingga membentuk suatu susunan C6, C3, C6. Susunan ini dapat menghasilkan 3 jenis struktur, yakni 1,3 diapril propan atau neoflavonoid. Flavonoid termasuk dalam senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil yang tidak terdistribusi. Hal ini dapat menyebabkan flavonoid sebagai antiinflamasi. Flavon, flavonol, dan antosianidin adalah jenis polifenol yang banyak ditemukan di alam, sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. Banyaknya senyawa flavonoida ini disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkoholisasi, atau glikosilasi dari struktur tersebut. Flavonoid termasuk dalam senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil. Kedua, mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, kita bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Pada video yang telah ditayangkan tadi menjelaskan tentang khasiat daun kelor sebagai obat peradangan, yang dimana daun kelor ini memiliki senyawa flavonoid yang berkhasiat sebagai antiinflamasi.
Pada jurnal yang sudah saya baca yang tersinta, antiinflamasi ini pada flavonoid ini bekerja pada imobilisasi leukosit dalam sistem pembuluh darah yang dapat merusak jaringan melalui pelepasan oksidan dan peradangan atau inflamasi. Penurunan jumlah leukosit terimobilisasi oleh flavonoid terkait dengan penurunan komplemen serum total yang merupakan mekanisme perlindungan terhadap inflamasi. Dan selanjutnya mekanisme flavonoid berdasarkan PubMed yang saya baca, flavon dan katekin merupakan flavonoid paling kuat untuk melindungi tubuh terhadap spesies oksigen reaktif. Sel dan jaringan tubuh terus-menerus terancam oleh kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan spesies oksigen reaktif yang dihasilkan selama metabolisme oksigen normal atau disebabkan oleh kerusakan eksogen. Radikal bebas dapat menarik berbagai mediator inflamasi, berkontribusi terhadap respon inflamasi umum dan kerusakan jaringan. Untuk melindungi diri dari spesies oksigen reaktif, organisme hidup telah mengembangkan beberapa mekanisme efektif. Berdasarkan uji fitokimia pada flavonoid seperti video ini, adanya senyawa flavonoid ditandai dengan terjadinya perubahan warna kuning tua atau oranye pada uji Willstatter dan warna merah pada uji Bed-Smith. Contoh Simplicia tumbuhan yang memiliki kandungan flavonoid yaitu daun kelor. Daun kelor memiliki senyawa antioksidan yang mampu melawan radikal bebas dalam tubuh. Kadar radikal bebas yang tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif yang terkait dengan penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan daun kelor dapat menurunkan kadar gula darah. Di video ini mengatakan bahwa daun kelor mengandung senyawa antioksidan. Hal ini didukung oleh buku yang sudah saya baca yaitu The Miracle of Herbs. Dikatakan bahwa flavonoid dalam daun kelor berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menjaga terjadinya oksidasi dalam tubuh. Semakin tinggi oksidasi sel dalam tubuh, maka semakin tinggi pula kemungkinan menderita penyakit degeneratif. Nah, kandungan flavonoid pada daun kelor dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Flavonoid adalah senyawa polifenol dengan 15 atom C tersusun sebagai 2 cincin benzen yang dihubungkan oleh 3 atom C alifatik sehingga membentuk kerangka dasar C6, C3, C6. Selanjutnya berdasarkan strukturnya, menurut buku Perkembangan dan Manfaat Obat Herbal sebagai Fitoterapi. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa senyawa flavonoid memiliki gugus hidroksil yang akan nantinya mempengaruhi bioavailabilitas dan aktivitas biologis sel manusia. Flavonoid pada dasarnya memiliki dasar angka 15 karbon flavon yaitu C6, C3, C6 dengan 2 cincin benzena A dan B yang dihubungkan dengan 3 karbon cincin heterosiklik atau piran. Nah, posisi dari senyawa yang berikatan ini salah satunya adalah golongan cincin katekol yang menyebabkan flavonoid memiliki fungsi antioksidan. Adanya gugus hidroksil dalam flavonoid dapat menyumbangkan elektron melalui resonansi yang dapat menstabilkan radikal bebas dan menyebabkan adanya efek antioksidan. Khasiat dari kulit batang kelor itu dapat menangani karang gigi, gangguan pencernaan, flu, sariawan, dan rematik. Juga dapat digunakan sebagai detoksifikasi penetrasi racun ular dan juga kalajengking. Untuk aktivitas yang dihasilkan oleh flavonoid memiliki keterkaitan dengan struktur flavonoid. Golongan flavonoid yaitu epigen dan luteolin, efektif terhadap penghambatan virus influenza. Nah, bagian struktur dari flavonoid yang berperan terhadap aktivitas antivirus yaitu pada gugus OH di C7 cincin A. Untuk C4 di cincin B juga ikatan rangkap pada C2 dan C3. Tapi adanya gugus OH pada C3 atau C5 dapat mempengaruhi penghambatan.
Pada daun kelor juga terdapat flavonoid. Nah, flavonoid yang ada pada daun kelor ini berperan sebagai antioksidan yang mampu menjaga terjadinya oksidasi pada sel tubuh. Nah, semakin tinggi oksidasi sel, maka akan semakin tinggi kemungkinan menderita penyakit degeneratif. Kandungan flavonoid pada daun kelor dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hipertensi, dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, dapat menurunkan kadar gula darah, dan juga dapat menurunkan kadar asam urat.